Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan video pembelajaran untuk mata kuliah Numerical Weather and Sea Prediction atau PCLN untuk minggu ke-6. Karena ini adalah minggu lanjutan gitu ya dari pertemuan sebelumnya atau dari video sebelumnya, maka kita masih membahas tentang verification tapi part yang kedua. Lewat kali ini kita punya standar method yang kemarin masih gantung gitu ya. Insya Allah ini saya selesaikan di pertemuan kali ini. Kemudian what is the problem gitu ya. Kemudian scientific or diagnostic method yang saya jadikan sebagai open question gitu ya. Kira-kira apa sih kekurangannya standar method sampai ada yang namanya scientific atau diagnostic method. Kemudian ada juga metode yang lain gitu ya, metode sebenarnya ini bukan gabungan sih, cara memvisualisasi aja gitu. Sama yang terakhir forecast verification challenge. Mungkin sedikit berubah gitu dari SAP yang saya berikan. Cuman more or less tetap sama sih kayak gitu bahasannya. Dan mungkin saya mohon maaf dulu gitu ya, semoga tidak lama karena ini adalah slide terbanyak sepanjang saya membuat video gitu. Biasanya saya tuh 15 tuh udah paling banyak banget. Ini saya nggak tahu bisa sampai 20 gitu ya, lebih malah 20-an ya, 20-an lah. Jadi let's see aja. Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar categorical methods gitu ya, tapi yang untuk single gitu ya, yes or no. Nah, kalau yang sekarang ini multi kategorikal. Jadi kalau kemarin kita pakai tabel kontingensi 2x2 gitu ya. Sekarang ini extension atau perpanjangan dari 2x2 tabel kontingensi. Jadi maksudnya gimana? Kalau kemarin tuh cukup dengan iya atau tidak hujan gitu. Tapi kalau sekarang rain intensity-nya itu bisa kita breakdown sesuai dengan prediksinya. Misal tidak hujan, hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat gitu. Atau misal kalau cloud fraction, no cloud, kemudian view kalau nggak salah, scatter, kemudian apa lagi? View kan ini 0, misal 1 sampai 2, scatter 3 sampai 4, broken dan apa kayak gitu kan. Over forecast ya. Kayak gitu, itu juga bisa. Ini gale intensity itu sampai dengan kayak kecepatan angin, kayak light, medium, kemudian strong kayak gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti ini gitu ya. Yang pasti dia jumlahnya selalu persegi. Kan kalau kemarin 2x2 gitu ya. Nah, kalau sekarang ya tergantung dari intensitasnya. Kalau misalnya intensitasnya 5 ya berarti 5x5. Kalau kalian bagi intensitasnya menjadi 5 gitu ya. Oh, tidak hujan, hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat, hujan sangat lebat gitu. Misalnya kan jadi ada 5 kayak gitu. Aturannya tetap sama gitu ya, membagi antara forecast dan observasi. Nah, kira-kira bentuk umumnya tuh seperti ini gitu. Nah, kalau di sini gitu ya, kalau kemarin kan itu atributnya tuh banyak gitu ya. Ada apa sih namanya? Bias, ada score, kemudian ada akurasi, ada false alarm ratio, ada probability of detection, banyak gitu. Nah, kalau untuk yang tabel kontingensi lebih gitu ekstensinya untuk multi kategorikal itu yang dapat dihitung menggunakan full table gitu ya, full tabel itu hanya PC, KSS sama HSS kayak gitu. Apa PC? PC berarti proportion correct kayak gitu kan. Nah, kemudian HSS sama KSS itu termasuk skill. Jadi yang satunya tuh head key skill apa gitu ya. Head skill apa gitu. Terus kalau yang KSS itu Kuiper skill kayak gitu. Jadi hanya skill sama proportion correct yang dihitung menggunakan full tabel. Nah, caranya seperti apa kayak gitu. Ya, sebenarnya ini banyak banget gitu ya, bisa dibaca di source yang pernah saya kasih gitu ya. Misal kayak PC proportion correct gitu ya, itu kita mencari berapa sih rataan dari jumlah nilai yang benar, misal kayak gitu. Jadi misal ini adalah 1/n sum dari I sama dengan 1 kali K-nya untuk jumlah FI kali UI gitu kan. Jadi kalian jumlah semuanya gitu ya, berapa sih
apa namanya, jumlah dari nilai yang di forecast dan nilai yang diobservasi gitu ya. Intinya adalah jumlah ini loh, kayak gitu. Karena apa? Kan ini kan FK gitu, I sampai K kan. Ini sampai K berarti kan jumlah ini sama ya kayak gitu. Jumlah FI gitu ya, berarti ini ditambah ini, sorry. Jadi jumlah ini gitu ya, tambah jumlah ini, tambahan jumlah ini gitu, sebegitu banyaknya. Kemudian untuk HSS itu ini agak lebih panjang tapi sebenarnya sama aja gitu ya. 1/n kali I sama dengan 1 kali A N FI, 1 dibagi 1 per kuadrat summary I sama dengan 1 kali K N F kali N0 gitu ya, dibagi 1/N kuadrat I sama dengan 1 K NFI kali NF0, kayak gitu ya. Kalian jumlah aja tuh jumlah F ke satunya berapa, jumlah F keduanya berapa, terus dikalikan kayak gitu kan. Kalau ini kan jumlah keseluruhannya. Udah habis itu ya, cuman 3 kategori ini yang dapat digunakan full si table. Kemudian bagaimana dengan atribut yang lainnya seperti bias, POD, TS gitu ya, yang nggak ada di sini gitu ya. Basically sama gitu. Basically sama dengan tabel 2x2. Jadi misal kayak gini, ini yang 3x3 ya, ini adalah contoh 3x3. Kalian cuman perlu memperhatikan diagonalnya saja gitu ya, diagonalnya. Jadi misal kayak gini, berarti untuk kategori 1 gitu ya, misal ini anggaplah no rain gitu ya. Untuk kategori 1 gitu, kita hanya perlu melihat ini, nilai R ini sebagai patokannya. Nilai R ini sebagai patokannya. Berarti di sini gitu ya, ini A sama dengan R. Kemudian B-nya kan kemarin kan A, B, C, D gitu ya. Misal kan kemarin kayak gitu. Saya lupa sih kemarin tuh seperti apa A, B, C, D-nya. Yang pasti A itu hit, mungkin saya salah gitu ya. B itu false alarm atau apapun gitu yang kalian merasa mudah, ini miss, dan ini adalah correct negatif kayak gitu kan. Nah kemudian jadi di sini kita lihat patokannya adalah diagonalnya. Jadi untuk kategori yang pertama misal no rain gitu ya, kalian lihat R-nya ini sebagai A. Kemudian B-nya bagaimana? B itu adalah gabungan dari horizontalnya. Kemudian C itu adalah gabungan dari vertikalnya, dan kemudian D adalah nilai yang tidak diakomodir. Jadi seperti ini. Itu misal untuk yang kategori pertama gitu ya. Lah untuk kategori yang kedua gitu ya, kita tetap lihat di diagonalnya. Berarti kan ini kategori kedua, berarti yang masuk diagonal ini. Sama, A-nya sama dengan V gitu ya. Kemudian B-nya adalah horizontalnya, berarti U tambah W. Kemudian C-nya adalah vertikalnya, S tambah Y, dan D adalah sisanya yang tidak diakomodir, berarti R, T, X, Z. Begitu pula dengan kategori yang ketiga. Jadi mau berapapun kategorinya, main the diagonal gitu ya. Jadi lihat diagonalnya dulu. Terus di mana kategori itu berada. Itu akan memudahkan untuk menghitung var, bias dan sebagainya. Jadi untuk nilai keseluruhan verifikasi gitu ya, untuk skill itu keseluruhan model, keseluruhan tabel kontingensinya. Tapi untuk per kategori itu tetap menggunakan acuan dari 2x2 dengan caranya seperti itu gitu. Jadi dari situ gitu ya, misalnya seperti ini. Ini adalah cloud observation dan ini adalah cloud forecast-nya. Nah, di sini untuk cloud dibagi menjadi 3, misal 0 sampai 2, 3 sampai 5, 6 sampai 8, di mana 0 sampai 2 dianggap no cloud, 3 sampai 5 dianggap partly, kemudian 6 sampai 8 dianggap cloudy. Nah, ini terserah gitu ya. Untuk verifikator terserah mau dibagi berdasarkan kategori seperti apa, kayak gitu. Yang pasti adalah memudahkan untuk forecast, untuk mendapatkan data forecast maupun data observasinya. Nah, kalau dari sini gitu ya, itu nanti bisa kelihatan misal untuk yang no clouds berarti kan yang ini gitu ya. Ini cuman bagian ini adalah B, bagian ini adalah C, dan bagian ini adalah D. Nah, kemudian untuk ngitung false alarm ratio, kemudian false alarm rate,
hit rate, ya udah tinggal aja gitu. Misal kayak PUD gitu ya, PUD sama dengan A dibagi A plus C, misal seperti itu. Ya udah tinggal aja dimasukin A nya berapa, A nya 65 misal gitu ya. Terus A nya lagi 65 ditambah C gitu ya. C berarti ini ini berapa sih, nggak kebaca, 29 ditambah 18, udah tuh berapa untuk PUD nya gitu ya. Ternyata 0,58 Pak, 0,58, nggak tahu ini apa namanya, kalian hitung, coba saya hitung juga. 65 bagi 65 tambah 29 ditambah 18, ya 0,58 gitu ya, berarti nilainya 0,58 pun seterusnya. Nah kalau dari sini kita ketahuan gitu ya, ketahuannya bagaimana gitu ya, bagaimana sih interpretasinya gitu ya. Misalnya untuk partly cloudy gitu ya, ternyata di antara kategorial yang lainnya gitu ya, untuk forecastnya gitu ya, dalam forecast ini gitu ya, partly cloudy itu yang paling nggak bagus gitu. Artinya apa gitu ya, dia terlalu over forecast karena biasanya sampai 2,54. Kemudian false alarmnya juga lebih tinggi gitu ya, ini sampai 0,82 dan ini 0,25. Kemudian skillnya TS-nya juga cuma 0,15. Artinya apa gitu ya, artinya forecast ini nggak bagus ketika dia memforecast kejadian yang partly cloudy. Dan yang lebih bagus adalah yang ketika cloudy gitu. Jadi forecast ini bagus kalau untuk cloudy gitu, tapi dia nggak bagus ketika dia partly cloudy. Artinya ketika kita menggunakan sistem forecast yang seperti ini, kita sebagai forecaster harus tahu, oh sistem forecast ini dari hasil verifikasi ini ya, oh sistem forecast ini ternyata kalau partly cloudy dia buruk banget. Jadi ketika sistem forecast itu menyatakan partly cloudy gitu ya, kita harus harus paham, bener nggak nih partly cloudy, karena secara verifikasi dia nggak bagus kayak gitu. Kemudian jadi kayak gitu ya interpretasinya, ini mudah kok gitu ya, mudah aja. Nah kemudian standar metode yang lain setelah kemarin kategorikal, kemudian apalagi sih continuous gitu ya, sekarang kita pindah ke probabilistic forecast. Nah, jadi untuk yang probabilistic forecast, jadi untuk forecast yang perakiraannya tuh presentasi gitu ya. Bagaimana sih cara membuatnya gitu, atau cara memverifikasinya gitu ya. Nah yang pertama ini adalah menggunakan reliability diagram gitu. Reliability diagram itu apa gitu ya, jadi dia tuh diagram yang setidaknya untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih gitu ya, seberapa baik probabilitas si forecast gitu ya dalam memperakirakan suatu event gitu ya, berkorespondensi dengan frekuensi observasinya. That's why gitu ya, di sini yang diplot adalah probability forecast, kemudian ini adalah relatif frekuensi dari si observasinya. Nah di sini sebenarnya diagramnya itu nggak sesimpel ini sih gitu ya. Jadi kan kalau di sini ini kan cuman ini garis, ini adalah garis ininya ini adalah garis ketika dia dikatakan perfect gitu ya, perfect reliability. Nah di antara ini sebenarnya ada garis yang agak melintang, bukan melintang sih, kayak agak gini-gini. Nah ini no skill kayak gitu. Nah kok di sini ini adalah no resolution, garis ini kayak gitu ya. Nah di sini tuh ada beberapa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk memakai ini sebagai metode untuk memverifikasi. Nah di sini diagram ini tuh mengindikasikan apakah si forecast ini over atau under forecast gitu ya. Cuman di sini dia tidak bisa membedakan apakah suatu event itu dapat kayak misal hujan ringan sama hujan sedang tuh nggak bisa dibedakan dengan baik kayak gitu. Gimana cara bikinnya gitu ya? Cara bikinnya tuh cukup gampang gitu ya. Jadi kan kalau misal kalian punya forecast tuh gitu ya, punya forecast 10 hari misal nggak 10 hari gitu ya, X1 sampai X0 sampai X9 kayak gitu misal. Nah itu nanti ini perakiraannya misalnya observasinya gitu ya, kamu lihat aja gitu, perakiraan pertama berapa,
perakiraan berapa, 0,1, terus 0,3, 0,5, 0,8, 0,7 misal kayak gitu, atau ada yang 1,0 probabilistiknya gitu ya. Terus kalian bikin kategorikalnya gitu ya. Kategorikalnya kalian mau memforecast itu per berapa kelompok kayak gitu. Misal kalau kalian mau bagi antara 0 sampai 25 itu juga nggak apa, berarti 0, 25, 25, 50, 50, 75, 75, 100 gitu ya. Ini misal 0,25, ini 0,5, 0,75, ini misal 1,0. Nah, terus kalian kelompokkan tuh di sini. Berarti 0,1 kan belong to sini, 0,3 belong to sini, 0,5 belong to sini gitu ya. 0,8 nanti belong to sini kayak gitu. Nah, habis dari situ kalian hitung tuh average-nya. Nah, average-nya nanti akan masuk di sininya kayak gitu. Nah, habis dari itu untuk mengetahui relatif frekuensi terhadap si positif probability-nya itu gitu ya, kalian cocokkan dengan observasi mana yang nggak sesuai dan mana yang tidak sesuai. Nah, ini untuk memasukkan nilai yang di sini. Nanti kalian lihat tuh bagaimana sih hasil dari ini kalian gabungan dari forecast sama relatif frekuensi dari punya kalian kayak gitu ya. Jadi misal kalau jadi misal kalau kayak gini gitu ya, gambarnya kayak gitu, saya nggak tahu gitu ya, itu berarti perfect kayak gitu. Tapi kalau dia misal di bawah gitu ya, di bawah sini lebih kayak ke sini gitu, berarti dia over forecast gitu ya, over confident. Kalau dia di atas berarti dia under confident. Berarti kalau di bawah itu forecastnya itu lebih pede, berarti lebih over gitu ya, over forecast kayak gitu. Terus di sini ini juga untuk ngitung BSS gitu ya, Brayer Skill Score, itu juga bisa can be also evaluate the skill, yakni Brayer Skill Score. Nah, di sininya. Nah, BSS di sendiri itu kan juga punya ini sendiri ya, BSS sendiri itu punya cara sendiri bagaimana cara menghitung dan sebagainya gitu. Tinggal di ini aja, JAWJR misal. Oke. Kemudian yang kedua, tadi habis reliability diagram, ada yang namanya ROC gitu ya, relative operating characteristic gitu. Nah, kalau ini dapatnya dari mana? Ini kita harus ngitung kontingensi dulu gitu ya, harus ngitung kontingensi. Jadi probabilistik dari forecast dan probabilistik dari observasi itu sama-sama dihitung. Kemudian dihitung bukan probabilistik sih, kayak turusnya gitu. Nah, turusnya gitu ya, itu nanti dihitung. Kan ini kan PUD, ini adalah false detection, ini FAR, kemudian ini adalah PUD. Jadi harus pakai kontingensi dulu gitu ya. Habis itu kalian cek sesuai dengan banyaknya dari kategori probabilistik yang kalian terapkan. Nah, ini untuk menghitung, untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih kemampuan si forecast dalam mendiskriminate atau membedakan antara event dengan yang non event kayak gitu. Gampangnya adalah dia mengeplot gitu ya antara PUD dan false menggunakan a set of increasingly probability threshold gitu ya, yang kalian bisa set sendiri. Kayak tadi misal saya set menjadi 4 gitu ya, 0 ke 25, 25 ke 50, 50 ke 75, 75 ke 100. Kalian pun juga bisa ngeset, misal kalian punya probabilistik bagi 10 gitu, 0 ke 10, 10 ke 20, itu juga boleh gitu ya. Nanti untuk yang 0 sampai 10% itu berapa sih PUD-nya, berapa ininya, nanti akan keluar kayak ngikutin aja hasilnya seperti apa kayak gitu. Nah, ini dikatakan perfect gitu ya kalau dia di atas garis ini gitu ya. Kalau dia garis ini berarti dia no skill. Nah, kalau dia semakin ke atas dan kemudian seperti ini gitu ya, berarti dia perfect, nilainya 1 kayak gitu. Nah, itu nanti yang dihitung adalah di bawah sininya, ini adalah AUC, area under curve. Nah, itu nanti semakin besar AUC-nya itu maka makin bagus kayak gitu. Kok saya nggak salah sih, harusnya sih benar kayak gitu ya. Makanya boleh dicek
kayak gitu. Kemudian setelah itu yang terakhir untuk probabilistic forecast ada discrimination diagram. Discrimination diagram ini sama untuk ROC. Jadi dia untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih kemampuan forecast dalam membedakan antara kejadian dan yang tidak kejadian kayak gitu. Nah, tapi dia itu jauh lebih mudah dibilangnya daripada si ROC dalam interpretasi. Caranya kayak gimana gitu ya, sama gitu. Jadi kalian ngeset berdasarkan berapa sih kelompok forecast yang mau kalian inginkan. Nah, kemudian selain kelompok forecast yang kalian inginkan, kalian kan punya kategorial gitu ya. Nah, terus dibagi per kategorialnya kayak gitu. Ini hampir sama sih bikinnya, sama kayak yang apa tadi, yang pertama reliability diagram. Habis itu diplot gitu untuk per kategorial ini gitu. Bila gitu ya, bila dia bentuknya seperti ini gitu ya, antara kategorial dia memiliki nilai memiliki sebaran gitu ya, sebaran titiknya berbeda kayak ini gitu ya, berarti dia dikatakan bagus. Berarti intinya forecast ini bisa membedakan per kategorialnya. Misal yang high flow gimana, ini misal contohnya adalah hidrologi gitu ya, yang high flow gimana, mid flow gimana, low flow gimana. Nah, ini beda dengan ini gitu ya, ini dikatakan no discrimination. Kenapa gitu ya, meskipun dia ada perbedaan tapi dia hampir sama gitu. Apalagi kalau yang kayak gini dikatakan overlapping, artinya nggak ada perbedaan antara tiap kategorinya gitu ya, berarti dia dikatakan tidak punya diskriminasi. Jadi kayak gitu. Kemudian ini terkait sama open question yang saya tanyakan di minggu kemarin kayak gitu ya. Ada nggak sih kekurangan dari standard method gitu ya? Setidaknya standard method itu dia biasanya hanya menghitung atau mempergunakan nilai pada suatu grid point kayak gitu. Jadi misal kalau ini model gitu ya, kemudian di sini adalah stasiunnya gitu ya, kan kita pasti menggunakan nilai terdekat gitu ya, nilai terdekatnya. Nah, padahal gitu ya, kan antara ini bahwa ada dua masalah gitu ya, bahwa kalau kita menggunakan point to grid atau grid to point gitu ya, itu memiliki konsekuensinya masing-masing kayak gitu. Misal kayak gini gitu ya, kalian pengen tahu berapa sih nilai di sini gitu ya, berapa sih nilai di sini gitu. Kalau misal gitu kalau kita pakai point to grid gitu ya, point to grid, kita menggunakan nearest grid point, berarti ya udah yang paling dekat kan sini gitu ya, yang paling dekat sini kayak gitu. Misal akhirnya dari forecast gitu ya, dari forecast kita dapat forecastnya 0 karena kita pakai nilai terdekat, padahal observasinya 10 misal kayak gitu. Karena kan forecast nggak punya kan nilai di sini, model kan nggak punya nilai di sini gitu ya, model punyanya nilai yang paling dekatnya, itu dianggap point to grid. Kemudian kalau grid to point gitu ya, misal kayak gini, itu bisa menggunakan interpolasi, bisa maksimum atau misal average. Nah, kalau di sini bukan maksimum atau bukan average, tapi weighting dibobotkan sesuai dengan jaraknya. Nah, kalau kayak gini gitu ya, setelah dihitung jarak dari sini ke sini, jarak dari sini ke sini, jarak dari ke sini, diketahui forecast tuh 15 kayak gitu. Sedangkan observasinya 10. Artinya apa gitu ya? Baik kalian menggunakan metode point to grid atau grid to point gitu ya, itu hasilnya beda. Karena apa gitu ya? Karena model kan model tidak dapat mendeteksi titik yang dia tidak berada di gridnya. Nah, masalahnya standar method rata-rata dia pasti ngambil nilai di titiknya gitu ya. Nah, ini akhirnya akan terjadi perbedaan kayak gitu. Ini akan terjadi perbedaan. Terus pertanyaannya, which approach is better gitu ya? Sebenarnya untuk mengatakan ini yang baik atau tidak, ini yang lebih baik atau tidak, itu juga susah gitu. Karena apa? Karena kita juga kekurangan observasi. Misal gitu, observasinya nggak semua bisa ada di titik grid gitu ya. Ya pokoknya kalian tahu gitu konsekuensinya, bahwa kalau misal point to grid kalau pakai yang nearest itu seperti ini, kalau yang pakai average atau maksimum atau weighting pembobotan dari si gridnya itu seperti ini. Nanti tinggal dihitung aja berapa RMSE-nya atau berapa MAE-nya, kan sudah ketahuan gitu ya. Berarti kalau ops-nya segini, forecast-nya segini, berarti errornya 10. Kalau gini errornya 5. Berarti misal kita tahu metode mana yang paling bagus kayak gitu.
Terus kemudian kalau misal ada spasial seperti ini kayak gitu ya, misal kalau kita punya pengamatan let's say gitu ya di titik sini, ini kan forecastnya, ini observasinya gitu ya, kita punya pengamatan di sini, ini ya titik ini, warna apa ya, biru deh, nah, jangan warna biru, merah deh, di sini titik sini. Nah di sini gitu ya, titiknya di sini, otomatis gitu kalau kita pakai tradisional karena dia ininya titik per titik gitu ya, misal kayak gridnya kayak gini, misalnya gridnya kayak gini gitu ya, ini enggak diplot gridnya gitu ya. Nah di titik sini gitu itu nilainya jelek banget gitu ya, PUD-nya kecil, PUD-nya kecil, VAR-nya tinggi, kemudian CSI-nya kecil gitu ya. Seolah-olah bahwa si forecast ini jelek banget gitu ya. Si forecast ini jelek banget karena nilainya tidak sesuai di titik itu gitu ya. Padahal kalau kita lihat secara spasial, setidaknya gitu ya, dari pattern dia bisa loh memprediksi sesuai dengan observasinya. Artinya apa gitu ya? Traditional standard approach-nya gitu ya, terkadang dia itu mengabaikan spatial structure dan mostly di semua forecast karena dia mengabaikan spatial correlation. Kemudian small error gitu ya, karena dia hanya berfokus pada titik sini doang yang mungkin forecast itu meleset gitu ya beberapa kilometer gitu ya, beberapa kilometer. Akhirnya small error itu lead to poor score, nih hasilnya jadi jelek. Nah kemudian metode tradisional itu nggak bisa diagnostik. Why? Karena dia hanya berdasarkan statistik aja, iya atau tidak, misal seperti itu. Kalau kayak gini kan iya atau tidak, ada atau tidak event di sana. Nah akhirnya isu ini berkembang gitu ya untuk yang ensemble forecast. Apalagi ensemble forecast itu kan banyak, bagaimana cara menghitungnya, apalagi forecast, ensemble forecast itu juga terkait probabilistik gitu ya. Padahal gitu ya secara secara pattern, secara spasial kita bisa bilang bahwa forecast ini nggak jelek-jelek amat. Setidaknya 3 pattern besar gitu ya itu dapat diketahui, dapat diprediksi. Itulah kenapa muncul yang namanya scientific atau diagnostic method. Yang pertama untuk spatial forecast gitu ya, ada yang namanya neighborhood atau FSS gitu ya, fraction scale score. Ini kemarin dibuat gitu ya, dibuat sama senior kalian, Madi Kembar gitu ya. Itu oke banget gitu ya. Jadi silakan kalau mau meneruskan kayak gitu. Jadi dia mendeteksi suatu awan gitu ya, dari data cloud top gitu ya, dari data satelit dibandingkan dengan data si modelnya. Jadi dari data si satelit cloud topnya itu dibandingkan dengan si WRF-nya gitu ya. Konsekuensinya adalah kalian harus memiliki ukuran grid yang sama untuk bisa mengetahui apakah FSS-nya tinggi atau tidak, misal kayak gitu. Kemudian ada yang dikatakan object and feature based gitu ya. Feature and ini base ini dia dapat mendefinisikan gitu ya area dari objek dan kemudian mencari karakteristik di mana kalian mau kayak gitu. Karena dia berdasarkan feature-nya kayak yang tadi gitu ya. Apakah intensitasnya sesuai antara overcast dan observe, coverage-nya bagaimana, tutupannya, kemudian areanya bagaimana, berapa sih jarak antara observasi dan forecast area, bedanya kayak gitu. Kemudian sorry banget. Kemudian ada yang namanya scale separation, berarti dia menghitung berapa sih errornya gitu ya, berapa error berdasarkan dari skala dependensinya. Itu dia nanti bagi kayak menjadi grid-grid gitu. Kemudian juga ada yang namanya field deformation, berarti dia menghitung berapa sih seberapa banyak si forecast itu berubah gitu ya, dari si bukan berubah sih memforecast daripada si observasinya. Apakah kita bisa membuat base forecast untuk mengikuti si observasi. Makanya kita kayak misal karena ini nggak sesuai gitu ya, makanya kita bisa rubah dia seperti ini, berapa sih kira-kira distorsinya kayak gitu misal. Kemudian selain spatial forecast juga ada untuk probabilistic forecast gitu ya. Untuk diagnostik itu contohnya adalah Talagram diagram atau yang dikatakan dengan rank histogram diagram kayak gitu. Nah di sini untuk menjawab apa gitu ya, untuk menjawab seberapa bagus sih ensemble spread dari si forecast gitu, karena kita pengen tahu simpangannya si ensemble spread ini gimana gitu, apakah dia jauh banget, apa dia
seragam, berarti antara member satu dan member yang lain itu memiliki kemampuan yang sama, yang berarti kita bisa percaya semua member, atau ada yang jaraknya jauh banget gitu ya, yang artinya setiap member itu nggak sinkron each other kayak gitu. Nah, kalau di sini gitu ya, kita membaginya ini di ranking gitu ya, antara semua ensemble member di ranking, kemudian dihitung frekuensinya berdasarkan si observasi fractionnya kayak gitu. Nah, habis itu kita lihat bentuknya gitu ya, misal kayak gini, kita lihat dari bentuknya. Kalau dia flat gitu ya, hampir flat, artinya ensemble spread about to right, berarti agak bagus. Karena apa? Karena dia hampir sama nilainya gitu ya, makanya di sini bilang oke gitu ya. Kemudian kalau dia bentuknya U-shape kayak ini gitu ya, U-shape gitu, berarti artinya ensemble spread too small gitu ya, too little spread, berarti artinya apa? Dia cukup bagus, setidaknya ada simpangan gitu ya antar member, tapi dia nggak gede-gede banget kayak gitu. Terus ada juga yang dome shape, berarti yang kayak gini gitu ya, itu berarti too large, atau misal asymmetric gitu ya, asymmetric seperti ini berarti dia ada biasnya kayak gitu. Tinggal di rankingin aja dari setiap member, karena kan kalau ensemble prediction itu kan nggak nyari yang terbaik gitu ya, tapi kita pengen tahu bagaimana sih masing-masing member itu dapat memprediksi suatu kejadian. Jadi kita menggunakan semua hasil dari si member. Kemudian, nah kalau other method ini tuh bukan berarti dia nggak belongs to scientific or nggak belongs to diagnostik, tapi dia kayak lebih mempermudah aja. Contohnya adalah Taylor diagram. Taylor diagram ini sebenarnya adalah gabungan dari coefficient correlation, RMS, sama standard deviation. Yang ini kita bisa dapatkan dari nilai continuous gitu ya. Kalau continuous kan kita menghitung ini semua gitu ya. Tapi instead of menjelaskannya satu persatu gitu ya, kita bisa wrap up nilai itu semua ke dalam suatu bentuk diagram. Namanya ya ini diagram Taylor gitu ya. Dimana kalau yang ini sama ini itu adalah menunjukkan standar deviasi. Kemudian busurnya ini menandakan korelasi gitu ya. Dan ini yang apa sih namanya? Busur ya. Yang setengah busurnya ini adalah menunjukkan si RMS-nya. Nah, taunya dari mana gitu ya. Nah, biasanya kalau dia bagus gitu ya, dia bagus itu berarti standar deviasinya kecil dan kemudian korelasinya tinggi gitu ya, dan RMS-nya kecil. Segini, sorry. Bintangnya harusnya di sini gitu ya. Berarti semakin dekat dengan ini berarti semakin bagus. Nah, dari sini kan kita tahu gitu ya sebarannya dan mana yang paling bagus dari semua skema kayak gitu. Ini harusnya red star gitu ya, red star kayak gitu. Nah, di situ kita bisa tahu juga model performance with respect to spatial variability in different season. Nah, di sini itu ini figur shows ini adalah figur yang saya dapat dari Kotlarski tahun 2014. Jadi di sini dia mengaplikasikan atau memvisualisasikan hasil verifikasinya ke dalam bentuk diagram Taylor gitu ya, untuk mengetahui model performance-nya ketika winter dan ketika summer, di mana warna-warna itu adalah jenis model yang digunakan. Kemudian selain Taylor diagram ada yang namanya performance diagram kayak gitu. Saya hapus saja ya biar nggak ini. Oke, ada yang namanya performance diagram. Nah, performance diagram ini sama kok, tadi kan si Taylor itu menggabungkan antara si continuous variable gitu ya. Jadi dari coefficient correlation, RMS, standard deviation gitu ya. Nah, kalau performance diagram ini menggabungkan antara hasil dari kategorial, dari bias, risk score, kemudian success ratio SR atau 1 dikurangi FAR, dan kemudian POD-nya. Di sini adalah POD, di sini success ratio. Kemudian ini nilai yang seperti ini adalah TS, dan kemudian nilai yang begini ini adalah bias kayak gitu. Nah, di sini yang paling bagus adalah yang di red star kayak gitu. Semakin ini adalah performance dari setiap member, karena setiap member kan punya ini nilai semua. Ketika diplot ini hasil sebarannya. Semakin dekat dengan red star berarti dia semakin bagus. Dari sini kita tahu gitu ya. Oh, berarti yang golongan hijau ini adalah yang lebih bagus gitu ya. Sebenarnya ini diagram tentang assessing machine learning gitu ya, beberapa metode machine learning untuk memforecast si hailstorm secara spasial kayak gitu. Dari
apa ya, kalau nggak salah tuh ada random forest, ada neural network kayak gitu-gitulah. Nah, ini cara visualisasinya seperti ini kayak gitu. Habis itu next gitu ya. Sudah segitu banyak gitu metode verifikasi. Masih ada nggak sih challenge-nya gitu ya? Nah, ini dari rangkuman yang saya baca dari papernya Ebert yang kalian juga mungkin sudah baca, sama presentasinya Brown gitu ya di acara AMS gitu, di acara AMS tahun 2014 gitu ya, American Meteorological Society. Jadi si Brown itu mempresentasikan bahwa masih ada challenge loh untuk untuk ilmuwan yang masih mau mengembangkan verifikasi gitu ya. Contohnya yang pertama adalah kuantitas dan kualitas dari observasi sebagai data banding atau data verifikator gitu ya. Itu harus di-maintain dan di-improve. Karena kita tahu gitu ya bahwa observasi itu kan nggak banyak, nggak rapet gitu, dan kadang kita juga nggak ngerti kualitasnya, karena kemarin kita juga sudah tahu gitu ya bahwa si observasi ini juga memiliki uncertainty gitu. Nah, bagaimana kita tetap untuk memverifikasinya kalau misal observasinya aja nggak certain kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ada di propose kayak gitu. Contohnya adalah misal gitu ya, untuk high density bisa menggunakan satelit gitu. Jadi nggak melulu menggunakan weather station atau pengamatan yang benar-benar di permukaan gitu ya, tapi kita bisa menggunakan data dari satelit gitu. Nah, selain itu data satelit juga bukan hanya data satelit gitu ya. Dari data satelit misal gitu ya, dia bisa menggunakan derived quantity gitu ya, rather than direct measurement. Misal kalau kita nggak punya data flux gitu ya, contohnya kita nggak punya data flux, karena saya bilang bahwa BMKG nggak punya edicovariance gitu. Nah, instead of susah gitu ya, gimana caranya dapat nilai flux gitu ya kalau nggak ada edicovariance gitu. Kita bisa kok menghitung dengan rumus empirikal. Misal kayak kan kita tahu gitu ya, DU per DT gitu ya, DW per DT gitu ya. Berarti kita tahu berapa sih nilai fluxnya gitu ya kalau kita tahu ketinggian ketinggian temperatur pada suatu ketinggian gitu ya. Jadi perubahan ini terhadap perubahan ketinggian itu juga bisa dianggap sebagai flux kayak gitu. Jadi rather than yang langsung pengamatan, kita bisa menurunkan lewat rumus kayak gitu. Dan satelit juga kan sebenarnya terbatas gitu ya, dia nangkepnya itu kayak suhu, temperatur tuh jelas gitu karena dia radians gitu ya. Tapi data-data turunannya itu kalau kita tahu gitu ya relationship-nya gitu, kita bisa membangun suatu rumus dan kemudian kita bisa mengetahui variabel apa yang mau kita jadikan verifikator. Kemudian sekarang kan lagi musim tuh gitu ya, seamless prediction, yang artinya adalah bahwa forecast ini tuh resolusinya tuh udah tinggi banget gitu, udah tinggi banget secara spasial dan temporal. Nah, kalau bisa si verifikasi data verifikatornya itu juga mengikuti ini kayak gitu, dan itu kan masih agak susah gitu ya karena keterbatasan lagi tadi kuantitas dan kualitas. Kemudian diperlukannya diagnostic approach gitu ya. Jadi pendekatan secara diagnostik gitu ya, terutama untuk mengkategorisasikan forecast ensemble kayak gitu. Karena perkaraan ensemble itu kan cukup susah gitu ya, karena udah membernya banyak dan kemudian nanti bentukannya seperti apa, bisa probabilistik atau misal nilai langsungnya kayak gitu ya. Nah, itu perlu dikembangkan diagnostik, karena kalau tadi itu kan cuman kayak talagram itu kan cuman pengen tahu bagaimana sih spreadnya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kemudian the development of intuitive method gitu ya. Jadi instead of kayak tadi gitu ya, jadi instead of hanya mengverifikasi menginterpretasi satu variabel gitu ya, itu bisa menggunakan multiple variabel kayak tadi contohnya other method gitu ya. Performance diagram itu kan sudah menggabungkan antara POD, TSB, kemudian success ratio dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga easy to understand, meskipun mungkin nanti cara verifikasinya tuh luar biasa advance gitu ya, pastikan bahwa itu mudah dipahami, mudah diinterpretasi, dan pastinya kembalikan ke user oriented verification. Jadi karena kan verifikasi Anda itu kan gunanya
untuk menilai forecast kalian gitu ya. Siapa yang menggunakan forecast kalian? User gitu. Masih ingat pertemuan ke berapa ya yang saya bilang kiat-kiat untuk menyampaikan ensemble forecast kayak gitu ya, bahwa ada loh kadang user yang user tuh sampai detail banget. Bagaimana saya bisa mempercaya forecast kalian? Emang berapa sih verifikasinya? Misal kayak gitu. Nah, kalau ada user seperti ini gitu ya, pastikan bahwa cara kalian memverifikasi itu sesuai dengan permintaan si user. Dan kemudian yang terakhir gitu ya, end-to-end evaluation. Jadi ketika kalian mengevaluasi suatu model gitu ya, itu pastikan dari ujung sampai ke ujung gitu ya. Contohnya kalau kalian misal menggunakan data hujan gitu ya, data hujan untuk mengetahui stream flow, atau misal ini contohnya di hidrologi gitu ya, atau misal untuk mengetahui debit air gitu ya. Nah kan kalian pakai QPF-nya si radar gitu ya, QPF si radar itu bagaimana nilainya gitu ya. Untuk nowcast itu seperti apa verifikasinya, kalau forecast bagaimana gitu. Kemudian nanti ketika dia dijadikan memprediksi stream si debit air itu bagaimana. Jadi end to end gitu ya, ada follow up-nya. Nggak hanya berhenti KPF bagus gitu. Ya terus bagaimana dengan nowcast-nya, kayak itu bagaimana dengan forecast-nya, terus kaitannya gimana dengan si stream flow-nya. To the summaries, kita ngomongin standard methods yang tersisa. Itu ada multi kategorial gitu ya, kontingensi tabel tapi n kali n sejumlah dengan kategorial yang mau kalian verify gitu. Kemudian ada probabilistic forecast, ada reliability diagram, ada ROC, ada discrimination diagram. Sebenarnya itu yang umum atau yang standar, karena untuk probabilistic forecast ini ada juga rank probability score, ada juga rank probability skill score kayak gitu. Nah kemudian standar method itu punya problem kayak gitu ya. Misal matching secara spatially gitu ya, ketika kita punya observasi yang dia tidak berada di titik grid, bagaimana kita menggunakan data verifikator itu untuk memverifikasi hasil forecast kita, apakah dia misal grid to point atau point to grid, yang dimana tadi sudah dijelaskan gitu ya, bahwa setiap approach yang kita pilih itu punya konsekuensi. Kalau misal pakai nearest gitu ya, nearestnya 0 gitu, sedangkan observasi forecastnya itu ada nilainya, tapi karena nilai terdekatnya karena observasinya itu ada nilainya, terus forecastnya karena dia pakai nilai terdekat gitu ya 0, otomatis dia seperti apa kayak gitu. Terus kalau misal dia di weighting atau misal di average atau misal pakai yang maksimumnya, itu pasti juga ada konsekuensinya. Jadi harus diketahui gitu ya, mana yang paling bagus setidaknya, atau mungkin paling menguntungkan untuk model bisa di-verify kayak gitu. Kemudian ada juga problem yang lain, bahwa tradisional atau standard method itu karena dia menghitungnya itu value di suatu titik grid point, most of the time dia mengabaikan spatial correlation. Kayak misal tadi gitu ya, ada gambar gitu, kalau kita totok banget ngambil titik yang dimana ada di observasinya, mungkin secara standar gitu ya nilainya jelek banget, tapi padahal sebenarnya gitu ya secara spasial gitu ya itu dia bisa memforecast si kejadian gitu ya, mungkin dia memang bergeser berapa kilometer gitu ya. That's why dia dibentuklah atau dikembangkanlah metode yang namanya diagnostik, dimana secara spasial itu ada neighborhood seperti fuzzy gitu ya, terus kemudian object and feature oriented, kemudian ada scale separation dan field decomposition. Kemudian untuk probabilistiknya, untuk EPS instead of menggunakan yang tadi gitu ya, dia ke Talagram, jadi lebih kayak ke bagaimana sih spreading dari si membernya. Nah untuk other method ini adalah menggabungkan dari beberapa variabel supaya lebih mudah untuk diinterpretasi gitu ya. Contohnya ada diagram Taylor yang tadi menggabungkan antara coefficient correlation, RMSE, kemudian standard deviation, dan somehow bisa juga ditambahkan dengan bias kayak gitu. Dan juga performance diagram kayak gitu ya, yang menggabungkan hasil dari atribut diagram Taylor kayak gitu ya, ada success ratio, ada POD, ada bias, ada score misal kayak gitu. Nah kemudian dengan segitu banyaknya metode gitu ya, ternyata verification ini masih punya challenge gitu, yang dimana masih banyak kesempatan kita untuk mengembangkan si metode gitu ya. Yang pertama gitu ya, bahwa observasi itu beresiko gitu ya, memiliki
opportunity dan juga memiliki challenge. Misal kayak quality dan quantity-nya gitu ya. Kita punya opportunity. Contohnya kayak kita bisa kok menggunakan data turunan, kita bisa kok menggunakan data satelit gitu ya untuk dijadikan verifikator. Tapi kita juga tahu gitu ya bagaimana kualitasnya, karena data satelit juga ada yang namanya kesalahan parallaks kayak gitu misal. Kemudian karena sekarang prediksinya itu sudah semakin tinggi gitu ya, udah high res, jadi kita butuh juga verifikasi yang bisa mengakomodir si seamless prediction ini, baik secara spasial maupun temporal. Kemudian kita perlu untuk mengexpand approach untuk for ensemble gitu ya, terutama yang diagnostik, karena sekarang berhentinya cuman bagaimana sih spreading membernya kayak gitu, tapi nggak pernah benar-benar tahu kayak bagaimana sih member ini, member yang mana gitu ya yang dia bisa kita akomodir dan mana yang belum, misal seperti itu. Dan kemudian user oriented yang artinya adalah easy to understand, karena kalian memverifikasi untuk mensatisfy user gitu kan, jadinya ya kita harus ngikutin permauannya user karena kita sebagai provider. Kemudian end to end evaluation, jadi kalau evaluasi misal KPF gitu ya, ya nggak hanya cuman oke, bagaimana si model gitu ya bisa menilai hujan sesuai dengan observasinya, tapi bagaimana kalau nowcastingnya, bagaimana kalau forecastingnya, terus bagaimana sih hujan ini bisa dipakai misal untuk prediksi stream flow atau misal debit air atau laju air kayak gitu, itu bagaimana sih verifikasinya gitu ya. Dan mungkin satu hal lagi gitu ya, kenapa juga verifikasi itu sampai dua pertemuan, karena sebenarnya sadar atau tidak gitu ya, kalian menggunakan model atau tidak itu butuh untuk yang namanya verifikasi. At least kalaupun kalian menggunakan satelit atau kalian menggunakan radar gitu ya, ada yang pasti namanya mencocokkan gitu ya, bukan mencocokkan sih, menilai apakah estimasi dari radar dan satelit itu sesuai atau tidak. Well, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menghadiri kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week insyaallah. Bye.